Tamat SD, Marsinah melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Marsinah dikenal sebagai buruh yang vokal. Adapun penyebab kematian Marsinah adalah penganiayaan berat. Selain itu, Marsinah juga diketahui telah diperkosa. Marsinah adalah aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru, sebuah pabrik pembuat jam yang berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semasa hidup, Marsinah dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh. Perjuangan Marsinah pun terpaksa terhenti setelah ia diculik, disiksa, diperkosa, hingga dibunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Jenazah Marsinah ditemukan dalam kondisi menggenaskan di sebuah gubuk di daerah Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Sekitar 200 km dari tempatnya bekerja pada tanggal 9 Mei 1993. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Ngulondo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsinah bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngulondo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ketika Marsinah berusia 3 tahun, sang ibu telah meninggal dunia. Setelah itu, ayahnya menikah lagi. Kemudian, Marsinah diasuh neneknya yang bernama Paira, yang tinggal bersama paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsinah sudah terbiasa bekerja keras sepulang sekolah. Ia selalu membantu neneknya menjual gabah dan jagung. Para guru dan teman-teman di sekolah dasar, tempat Marsinah belajar, menceritakan ia adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca, dan kritis. Tamat SD, Marsinah melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada tahun 1992, Marsinah kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsinah sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun, karena kendala biaya, mimpi Marsinah untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Ia kemudian memilih merantau ke Surabaya pada tahun 1989 dan menumpang hidup di rumah kakaknya, Marsini, yang sudah berkeluarga. Marsinah pun bekerja di pabrik plastik SKW di kawasan industri Rungkut, tetapi gajinya jauh dari cukup, sehingga ia harus mencari tambahan penghasilan dan berjualan nasi bungkus. Marsinah juga sempat bekerja di sebuah perusahaan pengemasan barang sebelum akhirnya hijrah ke Sidoarjo dan bekerja di PT CPS pada tahun 1990. Selama bekerja di PT CPS, Marsinah dikenal sebagai buruh yang vokal dan selalu memperjuangkan nasib rekan-rekannya. Marsinah adalah aktivis dalam organisasi buruh Serikat Seluruh Indonesia atau SPSI, unit kerja di PT CPS. Kronologi pembunuhan Marsinah. Pada awal tahun 1993, pemerintah mengeluarkan imbauan kepada pengusaha Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20%. Namun, imbauan itu tidak segera dikabulkan para pengusaha termasuk PT CPS tersebut, tempat Marsinah bekerja. Alhasil, hal itu memacu unjuk rasa dari para buruh yang menuntut kenaikan upah. Pada tanggal 2 Mei 1993, Marsinah terlibat dalam rapat perencanaan unjuk rasa yang digelar di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tanggal 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja untuk melakukan aksi mogok. Namun, Koramil setempat langsung turun tangan untuk mencegah aksi buruh PT CPS tersebut. Para buruh mogok total dan mengajukan 12 tuntutan kepada PT CPS. Salah satu tuntutan buruh adalah kenaikan gaji pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Marsinah pun
menjadi salah satu 15 orang perwakilan buruh yang melakukan perundingan kepada pihak perusahaan. Ia masih terlibat dalam perundingan-perundingan hingga 5 Mei 1993. Pada siang hari tanggal 5 Mei 1993, sebanyak 13 buruh yang dianggap menghasut rekan-rekannya untuk berunjuk rasa dikirim ke Kodim Sidoarjo. Mereka kemudian dipaksa mengundurkan diri dari PT CPS karena dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan lain bekerja. Kala itu, Marsina dikabarkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan 13 rekannya yang sebelumnya digiring ke sana. Adapun penyebab kematian Marsina adalah penganiayaan berat. Selain itu, Marsina juga diketahui telah diperkosa. Siapa pembunuh Marsina? Kasus pembunuhan Marsina mendapatkan reaksi keras dari masyarakat dan para aktivis HAM. Para aktivis kemudian membentuk Komite Solidaritas untuk Marsina dan menuntut pemerintah menyelidiki dan mengadili para pelaku pembunuhan. Seperti diberitakan Harian Kompas pada 10 November 1993, Presiden Soeharto meminta agar kasus Marsina diusut dengan tuntas. Masyarakat jangan berprasangka dulu, sebab pemerintah akan menuntaskan kasus ini dan biarkan petugas berwenang menangani kasus itu hingga selesai, serta memutuskannya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, serta menghukum yang mereka bersalah, ujar Soeharto kala itu. Ketika itu, memang muncul kerugian terhadap aparat terkait kasus pembunuhan Marsina. Sebelum pidato Soeharto pada 30 September 1993, pemerintah telah membentuk tim terpadu Bakor Stanasda Jawa Timur untuk menyelidiki kasus Marsina. Selanjutnya, 8 orang petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam tanpa prosedur resmi. Orang-orang yang ditangkap itu diketahui menerima siksaan berat baik secara fisik ataupun mental, serta diminta mengakui telah merencanakan penculikan dan pembunuhan terhadap Marsina. Dari hasil penyelidikan itu, disebutkan bahwa Suprapto, seorang pekerja di bagian kontrol di PT CPS, menjemput Marsina dengan sepeda motornya di dekat rumah kos aktivis buruh itu. Marsina kemudian dibawa ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya, Jawa Timur. Setelah 3 hari disekap, Marsina disebut dibunuh oleh Suwono, seorang satpam di PT CPS. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, dijatuhi vonis 17 tahun penjara. Sementara itu, beberapa staf PT CPS dijatuhi hukuman sekitar 4 tahun hingga 12 tahun penjara. Akan tetapi, Yudi Susanto kala itu kukuh menyertakan tidak terlibat dalam pembunuhan Marsina dan dirinya hanya menjadi kambing hitam. Ia kemudian naik banding ke pengadilan tinggi dan dinyatakan bebas. Para staf PT CPS yang dijatuhi hukuman juga naik banding hingga mereka dibebaskan dari segala dakwaan atau bebas murni oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tersebut tentu mengundang kontroversi dan ketidakpuasan masyarakat. Para aktivis terus menyuarakan tuntutan agar kasus pembunuhan Marsina diselidiki dengan terang dan kecurigaan terhadap aparat militer diungkap. Hingga kini, Marsina masih dikenang sebagai pahlawan buruh. Ia juga dianugerahi penghargaan Yap Tian Hien. Kisah Marsina juga telah diangkat ke dalam berbagai karya sastra dan seni pementasan.